Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wulandari. Saya dari Prodi Teknik Informatika akan mempresentasikan tentang K-means clustering. Sini ada pengenalan K-means clustering. Apa itu clustering? Clustering adalah teknik dalam analisis data yang bertujuan untuk mengelompokkan objek-objek atau data yang serupa ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil yang disebut cluster. Tujuan utamanya yaitu untuk mengidentifikasi pola atau struktur yang ada dalam data tanpa adanya label atau pengawasan sebelumnya. K-means clustering, apa itu K-means clustering? K-means clustering itu salah satu metode clustering yang paling sederhana dan populer dalam pembelajaran mesin. Metode ini digunakan untuk membagi data ke dalam sejumlah cluster atau kelompok berdasarkan kemiripan antara data. K-means bekerja dengan meminimalkan jarak total antara data poin dalam satu cluster dan centroid cluster tersebut. Cara kerja K-means clustering yaitu satu, ada inisialisasi, itu milih jumlah cluster K dan tentukan titik-titik awal sebagai centroid untuk setiap cluster secara acak atau menggunakan metode tertentu. Kedua, penugasan assignment. Setiap titik data ditugaskan ke cluster yang memiliki centroid terdekat. Jarak antara titik data dengan centroid dihitung menggunakan metrik jarak, biasanya Euclidean. Yang ketiga, pembaruan atau update. Setelah semua titik data ditugaskan ke cluster, hitung ulang posisi centroid untuk setiap cluster sebagai rata-rata dari semua titik data yang termasuk dalam cluster tersebut. Keempat, iritasi. Ulangi langkah penugasan dan pembaruan centroid sampai tidak ada perubahan yang signifikan dalam posisi centroid atau telah mencapai kriteria konvergensi yang ditetapkan. Misalnya, jumlah iterasi maksimum atau perubahan centroid kurang dari ambang tertentu. Yang kelima, terakhir, konvergensi. Algoritma berhenti saat centroid tidak berubah secara signifikan antara iterasi atau ketika kriteria konvergensi lainnya tercapai. Tujuan K-means clustering yaitu untuk membagi dataset menjadi beberapa cluster yang memiliki kesamaan internal yang tinggi dan perbedaan antar cluster yang signifikan. Berikut adalah beberapa tujuan spesifik dari K-means clustering, yaitu pengelompokan data, reduksi dimensi, segmentasi, pendeteksian pola, penyederhanaan data, pengelompokan dokumen, analisis citra, dan yang terakhir deteksi anomali. Kelebihan dan keterbatasan K-means clustering. Kelebihannya yaitu sederhana dan mudah diimplementasikan, efisien secara posasi, skalabilitas, hasil yang interpretable, penggunaan yang luas. Keterbatasannya itu sensitivitas terhadap inisialisasi pusat cluster, memerlukan jumlah cluster K yang diketahui, bentuk cluster yang harus berbentuk spekal, tidak cocok untuk data dengan variabilitas yang besar, tidak memperhitungkan toleransi antar fitur. Sini terdapat contoh soal dataset yang sudah terpilih 3 cluster pusatnya. Untuk menghitung semua data ke dalam cluster terdekat menggunakan rumus Euclidean. Setelah melakukan perhitungan, maka terdapat hasil seperti berikut di C1, C2, C3 karena clusternya kita ada 3. Nah, setelah itu kita menentukan clusternya. Di sini sudah terdapat beberapa pengelompokan, ada yang masuk dari C1, C2, C3. Setelah itu, menentukan kembali titik pusat cluster yang baru berdasarkan data-data cluster yang baru tersebut menggunakan rumus cluster center. Itu setelah kita menghitung, di sini terdapat clusternya yaitu dari cluster 1 sampai cluster 3. Kemudian lakukan kembali langkah mengalokasikan data hingga titik pusat dari setiap cluster tidak berubah. Sini sudah kita menghitung data menggunakan cluster yang tadi yang terbaru. Sini sudah terdapat perbedaan yang awal di sini. Sini C2 dan C2. Nanti kita mencari clusternya kembali, setelah itu dihitung kembali dan di sini terdapat data yang terbaru, iritasi kedua. Sini yang awalnya C2 berubah jadi C3 dan begitu. Yang awalnya C2 berubah menjadi C3. Dan setelah itu kita menghitung kembali cluster centernya, dan ketika sudah mengetahui cluster centernya, kita menghitung kembali apakah data tersebut berubah atau tetap sama. Di sini sudah nampak
Kalau C3-nya yang tadi awalnya dari C2 berubah jadi C3, di sini tetap hasilnya tetap sama C3. Jadi data ini sudah selesai, tidak ada perubahan lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.